Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Bang Idi. Baik. Waduh, tar dulu Bang. Ini kudanya agak stres soalnya panas nih. Het. Oke, het. Apa kabar? Lama nggak ketemu nih. Mumpung jalan-jalan di Lampung, saya sempetin mampir ke Lembah Hijau nih, Mas. Gitu. Oh iya, saya ini tertarik sama ini loh. Dengar-dengar di sini ada ini nih, suka ada atraksi ular. Kebetulan kalau gitu ada atraksi ular juga sebelah sana. Oh, lagi ada sekarang? Ada Wah, sekarang. boleh deh. Ayo. Het. Mantap tiap tahunnya ya, Bang ya. Yang kemarin itu yang berat ya. Mantap tiap tahunnya, Bang. Wow, lihat rame banget. Mereka udah nunggu dengan antusias, nunggu atraksi yang berbahaya ya, atraksi ular. Jadi kabarnya ini yang melakukan atraksi itu anak kecil kelas 6 SD. Wow, ini teringat banget Panji dulu nih. Dulu Panji pernah juga kayak gini. Nah, lihat ah. Sebuah atraksi langka rupanya sudah berlangsung di atas panggung. Seorang bocah dan beberapa ekor ular berbisa mematikan mendapat perhatian sebagian besar pengunjung. Saya pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk ikut melihat dari dekat aksi sang bocah. Top. Keberanian sang bocah bermain-main menantang maut membuat saya teringat masa kecil. Karena bermain dari panggung ke panggung dengan berbagai jenis ular berbisa pernah menjadi bagian hidup saya dulu. Luar biasa. Top banget. Keberanian menjadi kunci untuk bisa bermain dan berinteraksi dengan ular berbisa. Namun demikian, kehati-hatian dan konsentrasi selama berdekatan dengan king cobra juga sangat dibutuhkan agar terhindar dari resiko. Pak. Wah, saya juga diberi kesempatan nih untuk ikutan berinteraksi Beneran, di atas Pak? panggung. Ini Pak Ujang nih, kebetulan ayahnya dari Iqbal. Panji disuruh gabung buat atraksi katanya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa deh. Panji atraksi juga nih. Aduh. Halo, Bang. Senang rasanya mendapat kesempatan untuk berinteraksi bareng Iqbal, sang bocah pemberani asal Lampung ini. Meski saya dan Iqbal sama-sama bisa mendekati dan berinteraksi dengan king cobra, namun kami berdua memiliki cara yang berbeda. Luar biasa sih dulu, Bang. Gimana perasaannya tadi pas atraksi? Aduh, aku lihat serem banget ya. Tadi dia sempat digigit loh, berapa kali celana sini ya? Nggak tembus, nggak apa-apa.
Pemirsa yang nonton harus tepuk tangan buat anak ini. Luar biasa. Top banget, lihat di sini bangga semua ya. Karena gini nih, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saya sering lihat banget atraksi kobra. Itu banyak banget dilatih di Thailand ya, di sana. Di sana itu anak kecil, orang dewasa pun banyak latihan Thailand. Tapi di India pun gitu, dikenal sebagai ular menari yang diiringi dengan seruling ya. Mungkin tahu ya. Padahal di Indonesia sendiri gak kalah banyak nih orang-orang yang memang jago di dunia kayak gini, gak kalah sama Thailand. Ini salah satunya Iqbal. Dari sejak kapan, Bang? Dari umur 3 tahun. Wow, luar biasa nih. Oh iya nih, Bang. Ngomong-ngomong, kalau nyari ular suka di mana, Iqbal? Banyak di kebun, terus di hutan banyak cari. Ibasari. Wah, kebetulan nih Kak Panji lagi di Lampung ini untuk mencari jenis kobra yang memang endemik di sini. Namanya kobra hitam leher putih. Iqbal tahu nggak? Tahu? Ada, Bang? Ada. Antar Kak Panji ke sana mau nggak, Bang? Tahu? Setuju nggak untuk antar Kak Panji nyari kobra putih di Lampung? Tahu? Wow, Kak Panji punya teman baru nih pemirsa nih. Luar biasa. Kebetulan show sang bocah pemberani berakhir. Saya pun meminta Iqbal untuk menemani petualangan di kawasan hutan perbukitan Lembah Hijau. Kabarnya di daerah ini merupakan habitat king cobra Sumatera yang memiliki warna lebih terang dibanding yang ada di Jawa. Mendapat teman pemberani yang sama-sama suka ular membuat saya semangat untuk menjelajah bagian demi bagian hutan Lembah Hijau. Apalagi Iqbal yang juga terbiasa dengan king cobra lebih mengenal daerah ini dibanding saya. Berada di dalam area sarang Raja Kobra sebenarnya menjadi ajang uji adrenalin karena resiko yang harus kami hadapi sangatlah besar. Tidak terasa, kami berdua sudah masuk ke dalam kawasan teritorial sang Raja Kobra. Berhati-hati dan waspada terhadap setiap langkah dan gerakan harus kami lakukan. Karena king cobra sering tidak terdeteksi keberadaan maupun kedatangannya. Keberadaan dan gerakan biawak hutan membuat saya terkejut. Karena kami berdua sedang berkonsentrasi untuk mencari dan memperhatikan teritorial king cobra. Biawak! Meskipun biawak cenderung lari jika bertemu manusia, namun jika terdesak, ia juga akan menyerang. Dan yang paling berbahaya adalah gigitannya, karena mulut biawak mengandung banyak bakteri, seperti halnya komodo. Iqbal, Apa? ternyata kita belum nemuin kobra. Ya? Cuma sekarang kita udah bisa nemuin salah satu reptil yang hidup di sini, Bal. Ya. Ini biawak air. Oke. Ini namanya biawak air, Varanus salvator. Sekarang posisi kedua-duanya capek nih. Saya Iqbal capek, biawaknya juga capek. Wow, lari yang sangat luar biasa. Kenceng banget. Nah, Bal, kamu pernah sebelumnya nangkep biawak? Belum pernah? Nah, biawak ini senjatanya banyak, Bal. Nggak kayak ular. Kalau ular kan senjatanya cuma taring bisa sama racun ya. Kalau biawak ini punya banyak senjata, mulai dari rahang sama giginya yang kuat. Terus dia juga punya cakar yang tajam ya, sama ini ekornya yang keras. Ekornya ini bisa berfungsi sebagai cambuk. Biawak ini juga masuk dalam kategori predator nih, Bal. Iya. Dia pemakan bangkai dan kadang berburu. Kecepatan larinya merupakan senjata bagi dia menghindar dari serangan predator ataupun untuk berburunya. Oke, kita menjauh ya ke arah hutan sana ya, Bal ya. Iya. Ini kan masih dekat sama taman wisata nih, Bal. Kali aja kalau misalkan kita ke tengah-tengah hutan sana bisa nemuin kobra. Iya. Yuk. Mungkin yuk. Dah, ini kita simpan aja sih, Bal. Bisa bawa. Hutan Lembah Hijau yang menjadi rumah bagi beragam jenis satwa dan vegetasinya. Baik dilindungi
maupun tidak dilindungi. Saya berharap di sini bisa bertemu langsung dengan king cobra, karena pada bulan-bulan sekarang merupakan waktu migrasi beragam jenis satwa untuk mencari tempat yang lebih banyak persediaan makanannya. Itu lu lihat ya, itu tuh ular lagi makan ular. Iya. Nah, ini ada momen yang luar biasa langkanya nih. King Cobra lagi berdua sama kobra biasa. Saya curiga ular ini mau makan ular kobra kecil itu. Ini King Cobra besar dan kobra kecil itu udah mau dimakannya. Sesosok predator ganas menghentikan langkah kaki saya. Ophiopagus hana yang tiba-tiba muncul ini tampaknya sedang berburu dan mengincar mangsa. Beruntung saya terlebih dulu melihat keberadaannya, sehingga bisa menjaga jarak dan terhindar dari resiko yang bisa berakibat fatal. King Cobra berimigrasi atau keluar dari teritorialnya jika mangsa atau makanan sudah menipis. Bahkan tak jarang, ular berbisa yang tubuhnya besar dan panjang bertarung untuk memperebutkan wilayah baru yang dipenuhi cadangan makanan. Ini ekor dari king cobranya nih. King cobra ini ukurannya besar ya, sekitar 3 meteran ya. Ular ini lagi makan kobra biasa. King cobra adalah jenis ular yang sering banget memakan ular lain. King cobra merupakan raja di habitatnya. Ular ini merupakan ular beracun paling besar di dunia. Sini, lihat kepala dari sini. Tuh kepala kelihatan tuh. Kepala kobra kecilnya udah ada di rahang si king cobra. Saya yakin kobranya udah mati, yakin mati. Karena racun king cobra sangat kuat dan panas. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh korbannya nggak akan bisa tahan sampai lebih dari 3 menit. Yang ini masih terus mencari tempat untuk dia menelan mangsanya ya. Ular ini terus menjepit kepala kobra kecil itu. Kobra itu terus bersembunyi, membawa mangsanya ke dalam semak belukar supaya tidak terlihat oleh dia menjauh. Dia menjauh ke arah sana. Lihat. Nah, dia terus bergerak. Dia terus bergerak terus. Ternyata benar nih tempat yang ditunjukkan Iqbal. Hebat banget. Di sini emang tempat ular bersarang, mulai dari biawak, bahkan king cobra pun masih bisa makan di habitat aslinya seperti ini. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang bisa saya temui. Nah, lihat ini, jangan ada yang gerak ya. Ular ini berdiri ya, berdiri dengan sangat tegak. Posisi sekarang kita berdua di sini ini adalah posisi yang tidak berbahaya karena ular itu tidak terlalu memperdulikan kami berdua. Ia lebih peduli terhadap makanannya yang ia gigit saat ini. Ular kobra itu udah mati. Yang jelas dia lagi nyari posisi untuk menelan ular itu bulat-bulat. King cobra ini sepertinya baru habis ganti kulit ya, baru selesai ganti kulit. Lihat. Oke, saya habis tenang di sini. Ular ini jaraknya dengan saya sangat dekat sekali, mungkin sekitar 1,5 meter pun tidak ya. Ini sangat dekat sekali, saya harus tenang banget. Ular ini yang jelas tidak bisa mendengar saya berbicara karena ular merupakan hewan yang tuli. Tapi ular ini dapat merasakan gerakan yang ada di sekitarnya. Udah deket banget, jaraknya deket banget. Saya harus hati-hati banget ya Bal ya. Iya. Kita harus tenang ya Bal ya. Oke, sekarang lanjut
Jadi berhasil menarik ular ini ke tempat yang lebih lapang ya, lebih luas. Saya penasaran banget ingin melihat proses ular itu menelan mangsanya. King Cobra dewasa berukuran tubuh hampir maksimal yang berada beberapa meter di depan saya ini tampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Predator yang satu ini sama sekali tidak memberikan kesempatan mangsanya untuk melarikan diri. Rahangnya itu sangat elastis loh pemirsa. Selain itu King Cobra memiliki 2 taring bisa yang berbentuk kail dan berfungsi sebagai pendorong ya, pendorong makanan supaya masuk ke dalam perutnya. Nah selain itu untuk pemasukan makanannya masuk ke dalam perutnya, ular menggunakan tulang rusuknya. Untuk tulang rusuk itu dia bisa bergerak dan bisa menjadi pendorong bagi makanannya supaya masuk ke dalam perut. Oke, ini udah tinggal bagian ekor yang harus ia telan. Sekarang waktunya saya meninggalkan ular ini pelan-pelan ya. Karena kalau misalkan udah seluruhnya ditelan, saya khawatir ular ini terganggu dan bisa-bisa saya dianggap sebagai lawan ya olehnya. King Cobra merupakan ular yang sangat agresif banget. Kita harus tinggalin yuk. Yuk pelan-pelan yuk. Berat rasanya meninggalkan sang raja dalam